Shalom dan Horas. Kita berjumpa kembali di modul 1.4. A. 7. Demonstrasi kontekstual, budaya positif praktik segitiga restitusi terhadap murid yang melanggar. Pembelajaran ini difasilitatori oleh Ibu Khadijah, pengajar praktik oleh Ibu Rista Tanika Malau, dan calon guru penggerak, Bapak Solo Situmorang. Praktik segitiga restitusi terhadap murid yang melanggar peraturan sekolah akan diperankan Bapak Solo Situmorang sebagai guru, dan peran dua orang siswa yang melanggar diperankan oleh Sander Situmorang dan Mikael Situmorang. Sebelum ke video, mari kita mulai pembahasan mengenai segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Dilansir dari Gosen tahun 2004, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dilansir oleh Chelsom Gosen tahun 1996. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Mari kita bahas tahap pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Selanjutnya tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus response ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tahapan yang terakhir, yaitu yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Mari kita lihat penerapan segitiga restitusi melalui skenario pertama. Pada skenario kasus pertama adalah siswa Sander yang tidak mengerjakan tugas. Senin siang, Pak Situmorang tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Situmorang pun memberikan tugas kepada siswa kelas 5 agar kelas tidak kosong. Namun, Sander tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat pengumpulan tugas Sander tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Situmorang menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Sander. Padahal, berdasarkan buku presensi, hari itu Sander masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Situmorang pun memanggil Sander untuk klarifikasi. Selamat pagi Pak Situmorang. Selamat pagi Sander, silahkan masuk. Ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Bapak Situmorang, Sander? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, benar. Tapi kamu hadir kan kemarin? Hadir Pak, tapi saya tidak mengumpulkan tugas Pak. Oke, Sander, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak Situmorang sendiri. Namun, setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira, mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya tidur terlalu malam dan saya bermain game Free Fire sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran menjadi ngantuk. Kamu masih ingat nak keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai atau belum? Belum Pak. Oke, keyakinan kelas yang mana nak? Bertanggung jawab Pak.
Oke. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena sudah tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Situmorang dan akan mengumpulkan besok. Betul. Baik, Bapak Situmorang sangat mengapresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu boleh istirahat kembali ya, Nak. Makasih Pak, permisi. Skenario kasus 2. Siswa Mikael terlambat datang ke sekolah. Mikael akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Melihat masalah ini, Bapak Situmorang melakukan klarifikasi dengan memanggil siswa Mikael ke kantor dengan tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mikael. Silakan masuk. Oke, silakan duduk, Mikael. Mikael tahu kenapa Bapak panggil ke kantor? Ya Pak, saya tahu saya datang terlambat Pak. Oke. Mikael, apakah terlambat itu sebuah kesalahan atau tidak? Ya Pak, terlambat itu sebuah kesalahan Pak. Saya minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi Pak. Oke. Kira-kira kenapa Mikael bisa terlambat datang ke sekolah? Tadi malam saya main game Pak hingga larut malam Pak. Jadinya saya bangun terlambat. Apakah orang tua Mikael mengingatkan Mikael bahwa bermain game itu bisa-bisa menjadi terlambat datang ke sekolah? Orang tua saya menegur saya, namun saya tidak menghiraukannya. Oke. Bapak juga Mikael pernah bermain game itu untuk meluangkan waktu pikiran Bapak. Nah, sekarang ini apakah ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ada Pak, Apa itu Mikael? hadir tepat waktu Pak. Iya. Apakah ada keyakinan yang lainnya Mikael? Ada Pak, Apa itu? tidak berkelahi dan menghormati guru dan orang lain Pak. Oke Mikael. Jadi apakah ada solusi dari Mikael untuk kedepannya tentang masalah keterlambatan Mikael datang ke sekolah? Saya akan melakukannya dengan tidak mengulangi ingin main game Pak. Oke, terus? Dan saya akan mengurangi waktu main game agar saya bisa tepat waktu tidur waktu ke sekolah Pak. Oke, selain itu juga Mikael, bermain game itu juga dapat merusak mata ya, merusak kesehatan. Oleh karena itu juga menjadikan kita tidur kelamaan, akhirnya kita jadi datang terlambat ke sekolah. Nah, Bapak percaya kepada Mikael bahwa Mikael tidak akan mengulanginya lagi. Baik, hanya itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya kepada Mikael. Silakan istirahat Mikael. Setelah menerapkan budaya positif, sesuai segitiga restitusi, berikut testimoni siswa. Nama saya Sander Situmorang, saya akan menanggapi segitiga restitusi yang diberikan Bapak Situmorang. Proses restitusi yang diberikan Bapak Situmorang, saya sangat senang karena saya tidak dimarahi. Walau saya tidak mengerjakan tugas dan saya diberi motivasi agar tidak lagi bermain game Free Fire. Dan saya berjanji akan tidak malas lagi mengerjakan tugas dan menaati keyakinan kelas. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video pembelajaran demonstrasi kontekstual tentang segitiga restitusi. Kita akan selalu belajar, sesuai tuntutan zaman, menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan utama sebuah pendidikan. Salam, dan bahagia.